Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam bab 2 terkait tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Simak video pembelajaran ustazah ya nak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA, ilmu pengetahuan alam kita bab 2. Kemarin kita sudah bahas tentang persatuan, kita sudah bahas tentang bab pertama yaitu terkait tentang objek IPA dan pembentukan. Sekarang kita melanjutkan IPA bab 2 tentang ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Silakan buka bukunya halaman 30. Saya sudah menuliskan sekilas terkait tentang benda tak hidup. Apa saja sih nak benda-benda yang tak hidup itu? Benda-benda yang tak hidup adalah benda-benda yang tidak dapat bergerak, tidak dapat bernapas, tidak berkembang. Emang dia tuh benda yang harus kita gerakkan dan dia tidak bisa berpindah seperti saja sekarang berjalan. Nah, salah satu contohnya nih, kursi yang kita tarik. Ini benda hidup. Ada satu contohnya meja, rumah, gunung. Dia tidak hidup, tidak bisa bergerak, berpindah dari satu ke tempat yang lain. Itu dia maksudnya benda tak hidup. Dan ada lagi yang B di bawahnya, bisa langsung lihat ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup. Nah, benda hidup apa saja? Ya, seperti kita, hewan, tumbuhan, manusia. Tumbuhan apakah dikatakan benda hidup? Hidup karena apa? Bukan berarti dia bergerak, berpindah satu ke tempat yang lain. Tidak. Dia tumbuh berkembang dari kecil, berkembang menjadi besar, sangat besar. Sekarang yang B, ciri-cirinya. Apa ciri-ciri bahwasannya benda itu dikatakan hidup atau benda itu dikatakan makhluk hidup? Ciri-cirinya adalah yang pertama tentu bergerak. Seperti yang sudah lakukan sekarang ini adalah bergerak. Bisa Anda sudah buka bukunya di halaman 32 itu bergerak. Anak sudah mau lompat, mau lari, mau gimana pun bergerak. Tandanya hidup dan tandanya kita adalah makhluk hidup. Tandanya ada bergerak. Tandanya kita bergerak. Kita berenang, lari, lompat, apalagi squat jump, sit up, push up, kita bergerak tanpa orang lain yang menggerakkan kita. Itu artinya kita makhluk hidup. Lalu ciri-ciri dikatakan dia benda makhluk hidup apalagi selain bergerak, yaitu bernapas atau disebut dengan respirasi, yaitu bernapas. Itu dinamakan respirasi. Silakan buka bukunya halaman 34. Salah satu contohnya kita bernapas. Saat sekarang kita bernapas. Apakah kita harus dibuat pernapasannya? Tidak kan? Kita sendiri yang bernapas. Sebenarnya kita termasuk adalah makhluk hidup. Kita bernapas. Di buku di situ ada paru-paru manusia, insang dan labirin. Perhatikan. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang, di mana alat bantu pernapasan ikan yang insang ini disebut dengan labirin. Alat bantu pernapasannya itu labirin, dia berbentuk labirin. Kalau kita tidak, kita paru-paru. Kita bisa bernapas, tandanya kita makhluk hidup. Tumbuhan bisa bernapas, tandanya tumbuhan makhluk hidup. Apa salah satu contoh bahwasanya tumbuhan itu makhluk hidup? Dia tumbuh, bernapas. Bernapasnya tidak seperti kita. Tidak. Tidak ya. Yang selanjutnya makan. Buka bukunya halaman 35. Makan nggak ada usah dari rumah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan kan? Tandanya hidup. Anda saja butuh makan, butuh asupan gizi agar kita bisa tumbuh dengan sempurna, agar kita memiliki tulang yang kokoh. Makan
Kalau nggak makan gimana? Berpuasa. Puasa Ramadan aja cuman nggak 24 jam, dari jam 6 dari imsak subuh sampai imsak maghrib, nggak sampai 24 jam kita udah teler, udah tepar. Apalagi kalau nggak makan sampai sebulan, nggak makan, nggak minum, kira-kira apa yang terjadi? Tahu sendiri lah kira-kira jawabannya ya, dipikirkan sendiri. Itulah dia, kita butuh makan. Tumbuhan butuh makan? Butuh. Hewan butuh makan? Butuh. Apa tumbuhan bukti kalau butuh makan? Kita memberinya pupuk, menyiraminya, itu tanda dia butuh makan. Kalau tidak kita siram, tidak kita beri pupuk, mati nggak tumbuhannya? Mati. Di rumah ada tumbuhan, cobalah bereksperimen. Tidak dikasih makan tumbuhannya, tidak diberi minum, tidak diberi pupuk, ditempatkan di daerah yang ditempatkan di tempat yang tidak dijangkau oleh, kalau kena hujan dia nggak kena hujan, simpan, mati nggak kira-kira? Mati. Dia tandanya kita butuh, kita ini adalah makhluk hidup, kita butuh makan. Selanjutnya bahwasanya kita tanda kita makhluk hidup, kita tumbuh. Tumbuh nggak ada ustazah? Apakah ada ustazah kecil aja terus? Tentu dia semakin lama semakin besar, semakin tinggi. Karena apa tadi? Karena makan, karena makan tadi, makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, minuman dan makanan yang bergizi. Makanya dia tumbuh. Itu dia tandanya kita makhluk hidup. Selanjutnya apa lagi? Berkembang. Buka bukunya halaman 37 sebelum kita berkembang biak, ada dia peka terhadap rangsangan. Maksud peka terhadap rangsangan, ketika anak satu dipukul, sakit nggak terasa? Sakit. Kalau nggak peka terhadap rangsangan, dipukul, dicubit, dicincang, nggak akan sakit, nggak terasa, dia mati rasanya. Termasuk peka terhadap rangsangan, dicubit, dipukul, rasa dia. Maka dari itu anak bayi ketika dia mulai kelaparan, apakah anak bayi lapar mah? Enggak. Anak bayi ketika lapar, ketika haus, dia akan menangis. Tandanya dia peka terhadap rangsangan, dia menangis. Tanda dia nangis, tandanya dia merasakan kelaparan, peka terhadap rangsangan. Anak ustazah ketika dicubit, dipukul, dimarahi, terasa kan? Anak sudah peka terhadap rangsangan, tandanya anak sudah ada makhluk hidup. Selanjutnya baru berkembang biak. Berkembang biak di sini adalah ketika anak sudah dewasa, sudah besar, anak sudah menikah. Pernah kan lihat tante, kakak atau abang yang sudah menikah? Tandanya berkembang biak. Sehingga ketika seseorang manusia yang telah menikah, tentu dia memiliki keturunan. Tambah keturunannya, itu tandanya berkembang biak. Kalau salah satu contoh di tumbuhan, bertunas dia, memiliki anaknya, ada anaknya, ada tunasnya, berkembang biak dia. Salah satu contoh di hewan, hewan itu dia memiliki anak, entah dia melahirkan atau bertelur, itu dia berkembang biak menjadi banyak. Itu maksud dari berkembang biak. Yang terakhir, buka bukunya halaman 39, mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa, entah kita mengeluarkan keringat atau anak sudah buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan zat sisa di dalam tubuh ini namanya ekresi. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di kelas-kelas 8 atau kelas 9. Ekresi namanya, mengeluarkan zat sisa. Atau kita dari menghirup ini oksigen, lalu kita keluarkan, itu mengeluarkan juga, mengeluarkan udara yang tidak baik dalam tubuh. Kalau kita salah satu contohnya mengeluarkan ekresi apa? Berkeringat. Itu kan berkeringat di pori-pori kita. Itu mengeluarkan zat sisa juga. Atau kita buang air kecil, atau kita buang air besar. Makanya rutinitas baik pelancarannya, saluran pencernaannya baik dalam tubuhnya, bahwasanya tandanya dia rajin mengeluarkan zat-zat sisa di dalam tubuhnya, mengeluarkan kotoran. Sedangkan itu pada manusia, sedangkan pada tumbuhan mengeluarkan zat sisanya itu yang dia keluarkan karbon dioksida dan uap air yang melalui stomata dan gland cell.
Itu dia. Sedangkan pada hewan, organ ekresi pada belalang atau planaria ini cacing. Nah, itu organnya itu adalah bulu malpighi dan sel api. Itu dia. Organ ekresi pada hewan belalang dan cacing itu sel api dan bulu malpighi. Karena tidak semua makhluk hidup yang memiliki sistem ekresi. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang tidak memiliki sistem ekresi. Dan manusia yang memiliki sistem ekresi itu terdiri atas hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Salah satu contoh paru-paru tadi kita mengeluarkan karbon dioksida, udara yang lebih baik. Sedangkan pada ginjal kita mengeluarkan buang air kecil, itu di kulit. Kalau di kulit keringat, itu dia. Ada juga hewan-hewan yang mengeluarkan zat sisa, tetapi cara alat ekresinya lebih sederhana. Ya, contohnya tadi apa? Paramecium disebut vakuola atau rongga berdenyut, terus planaria atau cacing disebut sel api organ ekresinya, terus ada cacing tanah disebut nephridum, dan belalang disebut bulu malpighi. Itu contoh-contoh itu adalah organ. Baiklah nak, itu tadi materi kita terkait tentang ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Dari bergerak, bernapas, tumbuh, makan, pakat terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, itu tadi contoh-contohnya. Sekarang baiklah nak, ini ada tugas yang Anda sudah kerjakan. Kerjakan yang nomor 4-nya di buku cetak 5, 6, 7, 8. Silakan kerjakan di buku tulis latihan IPA-nya ya nak. Baiklah nak, Ustazah akhiri. Sebelum Ustazah akhiri, bagian Ustazah yang tidak mengerti silakan japri ke Ustazah secara langsung. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.